Saya rindu untuk cara berpikir Anda bukan ditentukan dari media sosial. Bukan ditentukan dari suara orang lain. Tapi ditentukan dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hal yang mempengaruhi kita untuk menjatuhkan pilihan adalah cara berpikir. Cara berpikir adalah cara Anda melihat. Cara Anda memandang. Cara berpikir adalah perenungan kita. Karena hidup kita adalah hasil apa yang kita renungkan. Hidup kita adalah hasil apa yang kita pikirkan. Cara berpikir akan menentukan pilihan kita. Cara berpikir negatif, maka pilihan kita jadi negatif. Cara berpikir positif, maka pilihan kita jadi positif. Cara berpikir sempit, maka pilihan kita jadi sempit. Cara berpikir luas, maka pilihan kita jadi luas. Cara berpikir kreatif, maka pilihan kita jadi kreatif. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi sama pemikiranmu dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Upgrade-lah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan pada Allah yang sempurna. Tuhan mau untuk kita mengupgrade cara berpikir yang salah jadi cara berpikir yang benar. Cara berpikir negatif jadi cara berpikir yang positif. Cara berpikir pecundang menjadi cara berpikir pemenang. Cara berpikir penakut menjadi cara berpikir pemberani. Tuhan mau untuk kita mengubah cara berpikir kotor jadi cara berpikir yang bersih. Upgrade. Karena apa yang kau pikirkan, itu yang kau tentukan. Saudara, saya beritahu, orang jatuh dalam dosa karena orang itu sudah memikirkan terlebih dahulu. Gak mungkin sekonyong-konyong orang itu bisa jatuh kalau gak pernah dipikirkan terlebih dahulu. Orang mencuri, orang merampok sudah direncanakan dulu. Sama orang berbuat baik juga sudah direncanakan dulu. Makanya saya jadi ingat sama Daud. Waktu Daud mau jatuh di dalam dosa dengan Batsheba, dia udah pikirkan dulu. Dengan cara apa? Semua laki-laki di kota Yerusalem, di kota Daud, wajib ikut bertempur. Tidak boleh ada laki-laki yang tinggal di kota Daud. Semua laki-laki pergi bertempur dari Yerusalem ke kota Aman yang ada di Jordan pada waktu itu Amon. Tinggallah Daud seorang diri laki-laki di kota Daud, di kota Yerusalem. Ini sudah direncanakan sama Daud. Lalu dia pergi ke loteng atas. Anda mesti tahu bahwa rumah-rumah pada zaman dulu kamar mandinya itu atapnya terbuka. Kenapa? Karena air susah di Timur Tengah. Jadi untuk mereka mandi dari air hujan. Sedangkan Daud punya istana itu tinggi. Jadi ketika Daud berada di istana, dia lihat di pagi hari itu banyak wanita yang mandi. Rupanya dia udah pantau seorang wanita bernama Batsheba. Dia udah rencanakan, lalu kemudian dia panggil wanita itu karena tidak ada suaminya. Lalu dia tidur dengan wanita itu. Sehingga cerita wanita itu hamil, dia rencanakan lagi untuk membunuh suaminya. Bapak Ibu, apa yang kau pikirkan akan menentukan pilihanmu. Itu sebabnya kita perlu mengupgrade cara berpikir kita dengan cara berpikir firman Tuhan. Makanya bangsa Israel ketika diutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. Anehnya begini, 12 pengintai. Lihat berkat yang sama. Keuntungan yang sama. Dan lihat masalah yang sama. Lihat susu dan madu. Lihat ternak sapi yang berkelimpahan. Dan lihat problema yang sama. Tapi begitu mereka sampai kembali ke base camp bangsa Israel. Suara 12 pengintai ini terpecah dua. 10 pengintai berkata benar tanah yang dijadikan Tuhan berlimpah susu dan madu. Buah-buahan seseran. Namun orang-orang yang besar, kuat, gagah, perkasa. Kita ini bagaikan belalang di hadapan mereka. Kalau Anda menganggap diri Anda kecil, apa saja yang Anda lihat jadi besar. Kalau Anda melihat bahwa diri Anda belalang semut, maka apa saja Anda lihat jadi besar. Demikian bangsa Israel ketika pengintai melihat musuhnya besar, maka mereka menjadi sangat kecil. Tapi anehnya ada Yosua dan Kaleb yang melihat opportunity yang sama. Melihat kesempatan yang sama. Melihat masalah yang sama. Cara berpikirnya berbeda. Benar,
Tanah jajakan Tuhan itu berlimpah susu dan madu, buah-buahan sayur, dan orang yang sekalipun besar dan kuat lebih banyak dari kita. Tapi Tuhan berjanji bahwa kita akan kalahkan mereka. Saya rindu untuk cara berpikir Anda bukan ditentukan dari media sosial, bukan ditentukan dari suara orang lain, tapi ditentukan dari kebenaran firman Tuhan. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda